ya, benar. Kedatangan saya ke sini adalah ingin sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol gitu, diskusi mengenai mental spiritual itu seperti apa dan bagaimana gitu Pak. Minhatul Fawaiz, mahasiswi dari YIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Masalah mental spiritual ya. Masalah pengertian mental ini secara definitif belum ada kepastian definisi yang jelas dari para ahli kejiwaan. Secara etimologi, kata mental berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti fisikis, jiwa atau kejiwaan. Nah, sedangkan ada beberapa pendapat yang lain seperti James Driver ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya mental itu sesuatu yang berhubungan dengan pikiran atau pikiran itu sendiri. Nah itu. Jadi secara sederhana yang namanya mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani. Karena kata mental ini diambil dari bahasa Latin yaitu kata mens dan atau metis yang memiliki arti jiwa, nyawa atau sukma atau roh dan semangat. Jadi dengan demikian mental itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan psiko atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku dengan perilaku individu. Jadi setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu seseorang itu merupakan dorongan atau cerminan dari kondisi suasana atau mental dari seseorang. Nah, sedangkan menurut terminologi para ahli kejiwaan maupun ahli psikologi ada perbedaan pendapat. Ada dari seorang pakar yaitu Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa mental adalah paduan secara menyeluruh antara berbagai fungsi-fungsi psikologis dengan kemampuan menghadapi krisis-krisis psikologis yang menimpa manusia. Manusia yang dapat berpengaruh terhadap emosi dan dari emosi ini akan mempengaruhi pada kondisi mental. Itu. Ada juga pengertian lain tentang mental ini yang berhubungan dengan pikiran, akal atau ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal dan ingatan. Itu pendapat yang lain. Nah, sehingga kalau kita mengkaji dari berbagai referensi ya, bahwa kita ingat yang namanya manusia Allah ciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna. Sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Maka di sini Allah menciptakan makhluk bernama manusia yang sangat sempurna sekali ciptakannya. Bahkan manusia ini berbeda dengan makhluk yang lain. Di mana manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikarenakan kepada malaikat, hewan, dan setan. Kalau manusia diberi berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu, tuh manusia. Sedangkan yang namanya setan itu dibekali dengan hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak punya nafsu. Maka manusia ini diciptakan oleh Allah dalam 3 dimensi yang saling bertarikan antara malaikat dan manusia, dengan setan. Nah, jadi manusia itu bisa menjadi seperti malaikat, juga bisa seperti setan. Saya ingat dalam kitab Salafus Saleh, ya, di sana ada sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam, yuzaluha arba'atu asya'a. Rasulullah bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut apa? Kata Rasulullah, yang pertama adalah fal aqlu, akal. Waddin, kedua agama. Wal haya, yang ketiga adalah sifat malu. Dan keempat adalah wal amalus soleh, amal soleh. Allah memberikan akal kepada manusia ini untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Nah, sifat malu adalah sebagai sifat pengendali. Dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Jadi ada kemiripan bahwa di mana yang namanya mental itu personality atau kepribadian yang mana adanya unsur jiwa, yaitu pikiran, emosi, sikap, dan perasaan. Atau bisa juga disebut qalbun. Kemudian al-aqlu, akal, dan an-nafas, jiwa. Terus kemudian tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya. Dan kalau persepsi saya bahwa mental itu juga dapat dikatakan sebagai kepribadian atau personality yang sudah Bapak katakan tadi dalam ilmu psikoterapi ya tentunya. Yang mana terlihat juga yang tadi Bapak bilang juga itu adanya sikap atau perbuatan kayak gitu, serta adanya pola pikir, mempunyai akal, lalu emosi atau perasaan dalam jiwa individu, atau bisa juga yang tadi Bapak sudah sebutkan kayak al-aqlu, al-qalbu, sama an-nafs, jiwa. Berarti ketika mental atau jiwa kita sehat itu yang otomatis kan sifatnya positif ya Pak. Positif. Ya. Ya. Maka yang dikeluarkan juga akan baik. Positif juga baik. Begitupun dengan negatif gitu ya Pak. Ya. Jadi ketika seorang itu dalam jiwanya tergoncang karena suatu permasalahan, ya, itu akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka. Ya. Jadi pola pikir mereka juga kan berbeda dengan yang biasa. Itu.
yang dikeluarkan juga akan baik. Kemudian jika spiritual itu sendiri seperti apa? Spirit, bukan spirit obat ya. Ya. Kalau spirit obat untuk tenaga. Ya. Namun di sini juga karena spirit ya, spirit itu artinya kekuatan atau tenaga, semangat, vitalitas, energi, atau juga moral, atau juga sebagai motivasi. Itu spirit. Sedangkan yang namanya spiritual itu berkaitan dengan roh, semangat atau jiwa religius, keagamaan, keimanan, kesolehan, nilai-nilai transendental yang bersifat mental atau fisikal atau jasmania. Jadi yang namanya mental spiritual adalah hubungan dengan keadaan mental spiritual atau jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap atau perbuatan atau tingkah laku yang selaras dengan ajaran agama Islam. Itu yang namanya spiritual, mental spiritual. Makanya di sini kadang-kadang orang yang beribadah ya ke sana ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa sampai umur sampai lansia itu ada peningkatannya sesuai dengan taraf pematangan pemikiran daripada individu sendiri. Biasanya kalau spiritual yang untuk mental itu bisa menunjukkan yang positif itu seperti apa Pak? Misalnya kayak lagi Melisa atau Dimas gitu, hal apa yang membuat spiritual mentalnya itu untuk positif Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Nah, dengan ketenangan itu akan membawa hal yang positif. Kalau hati lagi galau, otomatis. Nah, makanya di sana ada bahasa dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-sholah. Sabar, sholat. Sholat artinya aibid doa, berdoa. Karena bacaan-bacaan dalam itu adalah intinya berdoa kepada Allah. Jadi kadang-kadang orang sampai, makanya kalau dalam ilmu tasawuf ya, ilmu hikmah itu di sana akan dipelajari. Seperti ini saya sebutkan di Indonesia ada beberapa thariqah ya. Ada thariqah Qadariyah Sabandia ya, ada thariqah Tijani, ada thariqah Sadiliyah, Syatariyah, itu banyak ya. Dan kalau thariqah zaman dulu itu lebih susah. Di sana ada Malmatiyah, ada Akmaliyah. Seperti contoh begini, ada yang namanya di Jawa itu Wali Saridin, Syekh Jangkung, Wong Dur. Itu termasuk muridnya Sunan Bonang atau Sunan Raden Syahid itu Sunan Kalijogo ya, Sunan Kalijogo. Ketika oleh Sunan ini Saridin disuruh baca 2 kalimat syahadat. Saridin, ayo baca syahadat. Enggak mau. Aku mau. Melayu. Beberapa kali disuruh baca syahadat enggak mau. Tapi setelah sekian lama, ketika disuruh syahadat, baca 2 kalimat syahadat, si Saridin ini lari naik kelapa, langsung naik ke atas. Sampai di atas dia baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia terjun dari atas ke bawah. Kepala dulu langsung jatuh. Kata jamaah di situ, orang-orang Islam di situ, wah, Saridin mati. Dia bunuh diri. Disuruh baca 2 kalimat syahadat malah lari, dia bunuh diri. Terjun dari atas
pohon kelapa. Setelah mereka pada berbicara begitu, akhirnya Santri sadar, jenggot bangun kembali. Langsung dia ngomong sama Sunan, kamu si Din, gimana Din, disuruh balik salat kalau begitu. Ya orang saya pengen bukti kan Sunan, saya sudah membuktikan bahwa syarat itu beginilah. Akhirnya dia langsung baca 2 kalimat syahadat dan langsung sebagai seorang muslim. Itu. Jadi ada juga seperti Sunan Kalijogo, dia berguru kepada Sunan Bonang. Disuruh nungguin teken ya tongkat di pinggir sungai, dan sungai itu adalah sungai besar yang sering banjir. Kalau umpamanya kita itu nggak mampu ya, kalau sekiranya banjir bandang itu datang, kalau umpamanya saya bakal hanyut nih, udah bisa lari. Tapi Sunan Kalijogo dengan yakin la haula wala quwata illa billah selama 3 tahun dia di situ tidak kena banjir ya, tidak hanyut oleh arus sungai, sehingga dia termasuk muridnya Sunan Bonang yang berhasil untuk melakukan istilah tafakur kepada Allah dengan membaca la haula wala quwata illa billah selama 3 tahun. Sama Sunan Geseng juga begitu, membaca ya hayyu ya qayyum di tengah-tengah hutan alas yang suka kebakar. Bahkan bacanya salah, ya kayyumu ya kayyuku, bukan ya hayyu ya qayyum, tapi salah banget. Tapi dia yakin pasti saya nggak kebakar. Ya alhamdulillah sampai tidak terbakar. Makanya dikatakan sebagai Syekh Sunan Geseng itu. Tuh, itu sejarahnya begitu. Jadi kadang-kadang ada di sebagian masyarakat orang yang sudah tua ya, ilmunya juga sudah mulai makan ya. Banyak orang-orang yang baca zikir ya, ada yang sir, ada yang nggak kedengeran, ada yang juga kedengeran, ada yang jahar ya. Jadi itu silakan saja ya, tidak melarang ya, karena yang jahar juga punya alasan, yang sir juga punya alasan. Silakan makan. Yang penting hatinya langsung kepada Allah. Dan nanti biasanya akan terjadi suatu keanehan dalam diri seorang. Kenapa? Karena dia dalam mental spiritualnya itu sampai yakin kepada Allah, sehingga kalau zaman Nabi waktu kecil namanya irkhas ya, setelah diangkat jadi Nabi, Rasul menjadi mukjizat. Kemudian ada yang namanya karomah, itu para wali ya. Ada yang namanya mauna oleh orang Islam yang suka melakukan hal-hal yang baik. Umpamanya dia nggak pernah bohong, nggak pernah batal wudhu, nggak pernah meninggalkan sholat sunnah, nggak pernah meninggalkan sholat tahajud dengan kontinu rutinitas ya. Maka di sini ada beberapa kata-kata dari alifah man bitul karomah bil istiqomah, tumbuhnya suatu keistimewaan pada seseorang karena rutin, kontinu, dawam, itu silakan membuahkan hasil buah. Di atas tadi ada yang punya keistimewaan tersendiri, ada orang yang suka melek malam nggak pernah tidur ya, dia takut kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, dengan sholawat dan sebagainya, itu akan membuahkan hasil buah. Bagi orang yang percaya dengan adanya karomah ya, ataupun maunah. Sedangkan orang-orang non Islam namanya istidraj. Ya itu. Nah, kita harus pahami di Indonesia itu tidak semuanya begitu. Ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ada yang namanya kita ya, semua memang mengatakan bahwa saya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun di dalamnya itu ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ya, ada Hizbut Tahrir, ada FPI, ada As-Sunnah, ya, ada juga yang namanya Al-Wasliyah, Jami Wasliyah, ya, ada Persis. Nah, semua juga mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun di sana harus diverifikasi
mana yang benar-benar harus wal jamaah begitu. Paham?